warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kali ini kita akan belajar PKN bersama Ustazah Latifah dan Ustazah Zulfa. Materi yang kita akan pelajari kali ini adalah tentang mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya Pancasila itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah panca dan yang kedua adalah sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila artinya 5 dasar negara Indonesia gitu. Nah, sebelum nanti kita akan belajar penerapan nilai-nilai Pancasila, kita harus mengetahui dulu nih sejarah lahirnya Pancasila. Nanti akan dijelaskan oleh Ustazah Zulfa. Nah, sekarang kita akan mempelajari terlebih dahulu bagaimana sejarah lahirnya Pancasila. Nah, sebelumnya pasti teman-teman semua tahu kan kalau Indonesia itu pernah dijajah dulu oleh Belanda dan Jepang. Nah, Jepang masuk ke Indonesia itu tahun 1942. Nah, karena selama dari tahun 1942 hingga 1945 itu Indonesia terus dijajah oleh Jepang. Nah, rakyat Indonesia itu mengalami kelaparan, kemiskinan dan penderitaan lain yang menyebabkan Indonesia ingin melawan Jepang. Nah, akhirnya rakyat terus melawan Jepang hingga 1944, tapi belum membuahkan hasil, sehingga kemudian pada akhir tahun 1944 itu Jepang sudah mulai sering mengalami kekalahan oleh sekutu, sehingga Jepang menawarkan kepada Indonesia untuk membantu Jepang melawan sekutu, tapi Indonesia akan diberi imbalan kemerdekaan oleh Jepang. Nah, karena janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia itu, Jepang pun membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut Dokuritsu Junbi Kosakai seperti itu. Nah, tugasnya adalah melakukan penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Anggotanya ada 67 orang, 60 orang dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang seperti itu, yang diketuai oleh Dr. Ajiman Widyadiningrat. BPUPKI itu melakukan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 dan membuahkan hasil untuk menentukan bentuk negara Indonesia dan merumuskan dasar negara Indonesia seperti itu. Nah, dan sudah disepakati di sidang pertama BPUPKI bahwa Indonesia berbentuk negara kesatuan, sehingga Indonesia itu disebut dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sidang pertama BPUPKI itu juga untuk merumuskan dasar negara di Indonesia. Nah, ada 3 tokoh yang berpidato mengenai dasar-dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama ada Muhammad Yamin, yaitu pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, rumusan 5 dasarnya itu ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ya. Pidato kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Supomo pada 31 Mei 1945, dan dasar negara yang diusulkan itu diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka. Nah, pokok-pokok dasar negara yang diusulkan oleh Dr. Supomo adalah persatuan, kekeluargaan, kesinambungan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan tokoh yang ketiga yang mengusulkan dasar negara Indonesia adalah Insinyur Soekarno, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 yang diberi nama Pancasila atau 5 dasar. Nah, Pancasila yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, setelah tadi BPUPKI melaksanakan sidang yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 45. Nah, BPUPKI tidak mengadakan sidang lagi atau terjadi
jadi masa reses ya. Kemudian dibentuklah sebuah panitia kecil namanya, atau panitia 9 yang diketuai oleh IR Soekarno. Wakilnya adalah Muhammad Hatta. Kemudian anggotanya ada Ahmad Subarjo, ada Muhammad Zamin, ada K.H. Zakir, ada Kiai Haji Wahid Hashim, ada Abid Kusno Cokrosuyoso, ada Haji Agus Salim, dan yang terakhir ada A.A. Maramis. Nah, tugas dari panitia 9 ini adalah nanti merumuskan pembentukan dasar negara Indonesia gitu ya. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945 panitia kecil ini mengadakan sidang tak resmi ya, yang nantinya akan membentuk sebuah kalau kita tiap hari Senin membaca itu namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atau kalau tulisan itu preambul Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sidang tersebut yaitu sidang panitia 9 tanggal 22 Juni 1945 itu menghasilkan sebuah piagam, namanya Piagam Jakarta. Itu rumusan ya, Piagam Jakarta, atau nama lainnya adalah Jakarta Charter. Nah, di dalam Piagam Jakarta itu nanti sudah ada rumusan dasar negara, sudah disepakati rumusan dasar negara ada 5. Nah, nanti kita sebut Pancasila. Nah, rumusan itu yang pertama, tolong dicermati ya, ada sedikit perbedaan. Sila pertama bunyinya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu sila pertama. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak sudah cermatikan dari kelima dasar negara itu dalam Piagam Jakarta ada perbedaan di sila berapa? Sila pertama, betul. Sila pertamanya pada masa itu, pada waktu itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, berbeda. Sementara pada saat ini ya, Pancasila saat ini yang kita sering baca di ketika upacara itu bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada perbedaan. Nah, nanti Ustazah jelaskan kok beda kenapa ya. Nah, ternyata setelah disepakati di hasil sidang panitia 9 itu disepakati bahwa 22 Juni ada preambul atau pembukaan seperti itu, dengan di alinea keempat ada 5 dasar seperti itu. Setelah berjalannya waktu ada sedikit perdebatan itu ya, perdebatan itu datang dari masyarakat Indonesia Timur, karena kalimat yang ada pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu tidak mewakili dari masyarakat Indonesia Timur yang beragama selain Islam. Nah, jadi mereka mengusulkan kepada Muhammad Hatta agar tetap terjadi persatuan kesatuan di NKRI, maka kalimat dari sila pertama itu diubah dari yang awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada 5 dasar yang disepakati oleh PPKI itu. Yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dasar ini disebut sebagai Pancasila dan disahkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Sejarah lahirnya Pancasila, sekarang kita akan
melarang teman kalian untuk beribadah atau mempersilahkan teman kalian untuk beribadah, ya memang seharusnya kita mempersilahkan teman kita untuk beribadah, seperti ya silakan kamu beribadah dulu, nanti baru bermain lagi, seperti itu. Nah, dari contoh itu berarti nilai apa yang ada dalam ketuhanan yang Maha Esa? Ya, yang pertama adalah nilai toleransi antar umat beragama. Nah, karena kalian menoleransi teman kalian yang berbeda agama untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Itu. Yang kedua adalah nilai kerukunan. Di situ kalian dengan mempersilahkan teman kalian untuk beribadah sesuai dengan agamanya, maka di situ akan tercipta kerukunan di antara kalian saat berjemaah. Selain kedua nilai tadi, juga ada nilai kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Contoh yang selanjutnya adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya adalah misalnya ada teman kita yang bernama Alif, Rudy, dan Bayu. Nah, misalnya Alif ini sedang sakit di rumah sakit, kemudian Rudy mengajak, ayo teman-teman kita kumpulkan uang untuk menjenguk Bayu, untuk menjenguk Alif. Nah, kemudian oke, semuanya sudah memberikan bantuan berupa uang yang mereka punya, tapi Bayu tidak memiliki uang. Kemudian dia hanya memberikan uang yang dia punya. Nah, tapi si Rudy itu marah kepada Bayu karena hanya menyumbang sedikit, seperti itu. Nah, menurut teman-teman, apakah sikap Rudy itu sudah benar? Nah, ya, sikap Rudy itu kurang tepat ya, karena berarti dia tidak memandang derajat orang lain itu sama dan membeda-bedakan orang dari uangnya. Tadi kan karena menyumbangnya sedikit jadi dia marah seperti itu tidak boleh. Kemudian di situ juga ada cerita contoh yang Ustazah jelaskan barusan, itu juga ada nilai bahwa peduli dengan orang lain. Nah, ketika ada teman yang sakit, dia mengajak teman-teman yang lain untuk mengumpulkan uang dan membantu teman yang sakit, seperti itu. Selanjutnya yaitu pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Masih ingat kan tadi bagaimana para pejuang kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, para pejuang itu rela berkorban benda, harta, jiwa itu ya demi masyarakat Indonesia semuanya. Nah, itu tandanya para pejuang itu memiliki rasa cinta tanah air. Kemudian beliau-beliau itu juga menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi bersama-sama, ada yang dari daerah Aceh, dari daerah Jogja, Bali, seperti itu. Nah, tidak membeda-bedakan dan bersama-sama bersatu untuk meraih kemerdekaan. Nah, selain itu, para pejuang itu juga mengutamakan kepentingan bersama, yaitu mencapai kemerdekaan. Nah, contoh yang lain itu juga misalnya kalian ingin mengadakan pentas seni budaya. Ada teman yang ingin menggunakan lagu daerah Jawa Barat, Bulan. Nah, tapi ada teman dari Jogja tidak mau menyanyikan lagu dari Jawa Barat karena menganggap lagu yang di Jogja itu lebih baik. Nah, itu tidak baik ya, seperti itu, karena berarti dia tidak menghargai keputusan bersama. Karena misalnya tadi sudah disepakati, ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu Bulan. Nah, tapi ternyata dia malah tidak setuju, di saat yang lain setuju dan mengatakan bahwa budaya lain itu tidak baik, tidak bagus. Nah, itu perilaku sikap yang kurang baik. Nah, berarti dari contoh-contoh yang tadi Ustazah sudah jelaskan itu ada apa saja nilai yang sudah kita pelajari di sila ketiga. Yang pertama ada mengutamakan kepentingan bersama, yang kedua ada rasa cinta tanah air, dan yang ketiga adalah menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Gitu. Ya, untuk sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan nilai yang terkandung di dalamnya adalah bangsa Indonesia itu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama dan menghormati perbedaan pendapat. Nah, sebagai contoh
misalkan dalam keluarga anak-anak semuanya ada kakak, ada adik, ada ayah, ada ibu sedang berkumpul untuk membahas rencana liburan sekolah ya, misalnya pas libur sekolah. Ada adik pengen main ke pantai, kemudian kakak pengen ke taman. Nah, ada perbedaan pendapat di situ, kemudian dimusyawarahkan bersama, kemudian diambil keputusan bahwa kalau di pantai nanti cuacanya tidak mendukung, banyak hujan gitu, sedang cuacanya mendung, hujan seperti itu, maka diputuskan keputusan terbaik bahwa diambil liburannya ke taman saja yang dekat dengan rumah, yang tidak terlalu berisiko nantinya. Nah, jadi ada pengambilan keputusan secara musyawarah dan nantinya hasilnya akan disepakati bersama dan diterima oleh seluruh anggota keluarga, itu contohnya. Dan setiap pendapat yang diajukan dalam musyawarah itu harus dihormati dan dihargai, tidak boleh ada yang dicemooh, yang dilarang-larang dan sebagainya. Ini semua bebas berpendapat. Nah, untuk yang sila kelima adalah apa anak-anak? Ya, sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada kata-kata adil ya. Jadi nilai yang diutamakan dalam sila ini adalah bersikap adil dan keseimbangan antara hak dan kewajiban kita sebagai manusia ya. Karena kita manusia itu memiliki derajat yang sama gitu. Sebagai contoh misalnya, ketika anak-anak sedang naik bis, naik angkutan umum ya, itu kan banyak sekali orang yang naik, ada orang tua, ada anak-anak, ada bapak-bapak, ada anak muda, seperti itu. Nah, ketika anak-anak duduk di dalam bis, nah anak-anak dapat tempat duduk nyaman, kemudian ada ibu-ibu ini masuk, sudah hamil besar gitu ya, membawa anaknya juga, lihat kanan kiri tidak ada tempat duduk gitu ya. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Membiarkan saja atau mengambil langkah untuk berdiri kemudian mempersilahkan ibu-ibu itu duduk? Kira-kira pilih yang mana? Nah, harapannya kalian punya mengambil sikap bahwa aku pilih untuk berdiri dan mempersilahkan ibu-ibu yang hamil itu untuk duduk menempati tempat duduk bola. Itu namanya bahwa anak-anak sudah bersikap adil gitu ya. Nah, bersikap adil kepada orang lain bahwa ada orang yang lebih berhak untuk mendapatkan tempat duduk itu daripada anak-anak yang tidak ada keluhan apapun, tapi ibu-ibunya kan hamil, punya beban gitu, bahwa anaknya juga harus diberikan haknya untuk duduk gitu ya. Nah, selain itu ketika kalian di bus tadi ya, nah setelah naik bus, kewajiban kalian apa harusnya? Ya, kewajibannya ya membayar uang bus tadi kepada kernetnya atau kepada sopir ya. Jadi tidak boleh naik bus kok gratis gitu. Itu berarti kamu tidak menjalankan kewajiban. Kamu sudah dapat hak bisa naik bus tapi tidak bayar, itu namanya tidak menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Untuk tugas hari ini, yang pertama adalah tentukan termasuk sila keberapa sikap-sikap berikut. Nah, jadi ada nomor 1 sampai dengan 5, anak-anak tentukan masing-masing nomor itu termasuk sila Pancasila keberapa, seperti itu. Tulis soalnya di buku tulis dan kerjakan juga di buku tulis, seperti itu. Untuk tugas yang kedua, tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Buat tabelnya di buku tulis kalian dan tuliskan apa saja sikap yang sesuai di sila pertama sampai sila kelima seperti itu, dan sikap yang tidak sesuai dari sila Pancasila yang pertama hingga sila Pancasila yang kelima. Jika sudah selesai, foto hasilnya, dan untuk kelas 5A kirimkan kepada Ustazah Zulfa, dan untuk 5B kirimkan kepada Ustazah Latifah. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.